Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di interview bareng teman sesi 2. Nah, sekarang saya sudah bersama teman saya, teman ketemu di Sapporo ini. Jadi namanya siapa Mas? Mas Uki. Mas Uki panggilannya. Dan beliau itu dari Kudus. Dan profesi beliau di sini itu sebagai perawat di suatu rumah sakit di kota Sapporo. Nah, bagi teman-teman yang mungkin lulusan dari keperawatan atau mungkin ingin bekerja di Jepang atau bekerja di luar negeri, nah kita bisa kulik nih ya. Kita bisa kulik bagaimana atau persiapan-persiapan apa saja atau trik-trik apa saja yang bisa disiapkan atau dilakukan sebelum kita bisa bekerja di luar negeri terutamanya. Oke, Mas Uki, Mas Uki ini dari Kudus ya. Dulu bisa diceritakan ya Mas, dari mulai apa sebelum berangkat ke Sapporo untuk bekerja ya, itu gimana dulu background pendidikannya, dari sekolah apa dan sebagainya gitu? Saya itu dulu sebenarnya nggak ada kepikiran masuk keperawatan malahan. karena ketika saya dulu kan madrasahnya, saya dulu bukan bukan SMP SMA, jadi saya dulu setelah SD itu masuk MTS, Madrasah Sanawiyah, habis itu Madrasah Aliyah, dan itu di kampung, benar-benar di kampung. Saya lulus tahun 2008. Itu di Kudus belum ada internet. Jadi internet itu seperti apa, buat email saja itu saya kuliah tingkat 1 itu baru buat email. Jadi memang belum tahu dunia luar, karena di Kudus itu image-nya kalau lulus Madrasah Aliyah biasanya orang-orang ke STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam. Kalau enggak ke jurusan tarbiyah, ke jurusan selain itu saya kurang paham jurusan-jurusannya. Jadi prospeknya itu lulus Madrasah Aliyah nanti kuliah jadi guru. Jadi kalau enggak itu ke Semarang, ke UNES atau ke IKIP, pokoknya jadi guru. Karena orang-orang mikirnya ya udah, proses lingkaran kehidupan di desa saya itu kayaknya masih di seputar itu. Sekolah, kuliah, jadi guru, ngajar lagi, sekolah, kuliah, jadi guru, ngajar lagi. Kalau enggak seperti itu, desa saya kan banyak sawahnya. Jadi desa saya itu yang dibuat tempat tinggal tuh kalau nggak 20-30%. Selain itu tuh sawah sama kebun. Kalau orang di tempat saya tuh nyebutnya tuh pomahan. Pomahan kebun seperti itu kan. Kalau misalnya udah lulus Madrasah Aliyah, ya kalau nggak ke sawah merantau. Rata-rata jadi kuli bangunan. Karena orang-orang mikirnya ngapain kuliah seperti itu. Nah, saya pas Madrasah Aliyah dulu itu sebenarnya tertariknya di fisika dan kimia, terus terang. Keperawatan belas nggak ngerti apa itu, nggak ngerti saya itu. Karena seneng di eksakta gitu kan. Jadi mau lulus itu mungkin ini nanti ada hubungannya dengan cerita di belakang. Saya pengen keluar negeri itu gara-gara Laskar Pelangi. Jadi ceritanya si Ikal sama si Ara itu kan. Saya tuh baca itu pas kelas 2 Madrasah Aliyah. Jadi suatu saat pengen lah keluar negeri. Cuman jalannya seperti apa nggak tahu gitu kan. Mungkin itu salah satu titik balik saya. Terus habis itu saya mau daftar saat itu saya nggak mau ke Semarang, saya bilang gitu ke ibu saya. Pokoknya saya mau kuliah di kota selain Semarang. Soalnya saya udah dari 0 tahun sampai hampir 18 tahun di Kudus. Terus pokoknya nggak mau sekolah di Kudus gitu. Nah, pengen kemana gitu kan. Mbak saya saat itu kuliah di Jogja, ngambil kebidanan. Itu gara-gara keluarga saya itu 2 bule saya itu bidan. Dan mungkin mbak saya terpengaruh sama bule saya kan. Ini masuk bidan aja, nanti prospek kerjanya enak. Karena orang tua saya di saat itu masih dengan pemikiran lama. Pokoknya masuk ke dunia kesehatan, perawat, bidan atau semacamnya itu nanti pokoknya lulus nanti jadi honorer, nanti sambil nunggu pengangkatan CPNS. Itu di kampung saya masih kuat pemikiran seperti itu. Saya nggak maulah harus seperti itu. Saya pengen kuliah di
Selain itu udah. Saya pernah daftar ke UGM, Mas. Wah. Ikut jalur apa dulu? Daftar Langsung. Wah. Nggak tahu, orang kampung. Pokoknya pengen daftar ke UGM. Cuman bawa berkas. Daftar, hari Jumat berangkat, naik bis, hari Sabtu sampai sana. Diantar Mbak ke Geraha Sabah. Pernah saya ke Geraha Sabah. Sampai sana ditanya, Mas mohon maaf, kalau mau daftar apa namanya, ini formnya yang dicetak online sudah ada belum? Cetak online itu apa ya? Nggak ngerti saya. Nggak tahu gitu. Habis itu, oh ini daftarnya silahkan ke warnet. Saya ke warnet sama Mbak saya ditemani. Saat mau daftar, ternyata pilihan jurusannya kan banyak. Mbak, aku daftar apa ya Mbak baiknya? Udah, pokoknya daftar lah pengennya apa lah, katanya pengen biologi atau fisika ya. Udah, pokoknya tak cetak seadanya. Kalaupun saat itu misalnya benar-benar saya masuk UGM, nah mungkin saya sekarang nggak di Jepang, jalurnya beda lagi. Sampailah ke Geraha Sabah lagi. Oh maaf, ini apa namanya, rapot dari semester pertama sampai semester 5 harus dilampirkan. Lah nggak bawa kan saya kan, nggak persiapan. Udah, gagal pokoknya. Pas UGM gagal. Udah pulang. Sedih banget saat itu. Baru pertama kali pengen daftar ditolak. belum ujian loh, daftar loh ditolak. Coba cari informasi lagi, pokoknya saya pengen ke Jogja gitu. Nah, Mbak saya itu ini di UNJ atau UMG saya kurang tahu. Kalau nggak salah tuh UNJ Negeri Jogja kalau salah. Ini ada pendaftaran UMDP. UMDP benar, PMDP yang pakai jalur prestasi. Kan kebetulan saya di madrasah di kampung saya itu kebetulan ini beberapa kali ranking 1. Bisa ini coba, saya bilang ke pihak pihak sekolah madrasah, minta persyaratan, minta dokumennya lah, kan ada kan selebarannya, harus sampaikan ini. Saya kirimkan ke Mbak saya. Habis itu ditelepon. Oke, ini nggak bisa, katanya kalau PMDP harus ada MOU antara universitas dan sekolah. Lah sekolah saya buru-buru MOU. Belum ada. 2 kali daftar ditolak. Jadi belum masuk kuliah. Daftar ditolak. Udah frustasi. Habis itu ketiga, bule saya yang bidan itu, rumah saya itu ini dekat sama puskesmas sebenarnya. Kan kalau di kampung kan puskesmas dekat sama kantor kepala desa, kantor kecamatan, kantor pos gitu kan. Saya itu hidup di daerah seperti itu. Ini aja daftar di Akperdepkes. Saat itu orang-orang nyebutnya masih Akperdepkes. Saya juga belum tahu kalau namanya ternyata sudah berubah ke Poltekkes gitu kan. Apa itu Akper? Ya perawat gitu kan. Perawatnya kerjanya seperti apa? Ya di rumah sakit. Ya kayak Pak Mantri seperti itu. Sibuk saya di daftar aja. Udah gagal 2 kali juga. Daftar ya misalnya gagal meneh coba lagi. Diantar bule saya sampai sana udah bawa lampiran ini belum. Karena memang niatnya pengen cari info kan, yaudah ini formnya dibawa pulang aja, nanti dilengkapi seminggu lagi bawa ke sini gitu. Saya daftar ujian saya nggak setengah hati karena nggak pengen. Ketika pas pengumuman dilalah keterima. Saya nggak ngerti itu. Dan saya kuliah di keperawatan terus terang semester 1 sampai semester 5 saya tuh masih denial. Ikut praktek, ikut kelas. Lebih sering ikut organisasi karena sebagai pelarian saat itu. Ya mungkin itu salah satu kekurangan saya yang mungkin kurang baik mungkin kalau saya paham saat ini. Karena saat itu mungkin belajarnya nggak terlalu giat kan, seringnya ikut organisasi, ikut ke Malang, ikut ke Jakarta, ikut ke Bandung gitu. Tapi jadi banyak teman sih sebenarnya. Di situ ketika semester 6 saya baru mulai memahami ada kerjaan perawat itu ternyata tidak hanya di ruangan, karena terus terang saya itu kurang cocok bekerja di ruangan menurut saya. Karena kalau di ruangan kan kita selain merumati pasien, selain merawat pasien, kita harus bertemu keluarga, harus menghubungkan ke dokter, harus menghubungkan ke ini, dan saat itu menurut saya pribadi komunikasi saya di bidang itu tuh kurang bagus. Saya lebih tertarik bekerja itu yang tindakan, melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Nah, ketika di semester 6 kami ada praktek khusus di ICU, kamar operasi dengan UGD. Itu selama 2 minggu kalau di Poltekkes dulu itu. Kalau mungkin di kampus lain mungkin beda-beda waktunya. Kalau di D3 itu kan kami lulus
ada ujian lulus, habis itu punya sertifikat, kita bisa langsung kerja. Kalau misalnya S1 nurse yang profesi, kuliah dulu selesai, baru profesi seperti dokter itu kan, ada koas itu kan. Kalau lulus kuliah itu belum bisa kerja karena belum punya sertifikat lisensi. Berarti kalau yang D3 itu selain dapat ijazah juga langsung punya sertifikat yang bisa. lisensi itu. Cuma nanti sebutannya kan perawat vokasional itu kan. Jadi kalau misalnya D3 mungkin bisa langsung kerja, cuman di beberapa tahapan kalau di Indonesia itu saya kurang paham, mungkin ada teman yang lebih paham kalau yang sudah lebih lama di rumah saya di Indonesia. Misalnya pengen naik ke kepala ruang atau naik ke jabatan tertentu, itu sekarang harus diisi sama pendidikan minimalnya yang S1. Gitu. Kalau D3, sepintar apapun D3, misalnya berpengalaman, bukan sepintar apapun D3, S1 pasti pengetahuannya ada perbedaan karena lama waktu belajarnya juga. Tapi kalau misalnya kita lulus D3, bekerja di rumah sakit, kita pasti akan terpentok dengan masa pendidikan. Mungkin di kampus-kampus lain sama kan, misalnya pengen jadi rektor, kan nggak boleh misalnya dari S1 boleh jadi rektor apa enggak, itu yang lebih tahu Mas Nur Cahyo. Nah seperti itu. Jadi kalau saya dulu pengennya kan kalau D3 kan orang-orang bilangnya pokoknya cepat kuliah, cepat selesai, bisa langsung kerja gitu kan. Kalau S1 kan nanti dia lebih ke akademis gitu kan. Dan saya semester 6 itu nggak tahu kenapa saya senang dengan kamar operasi. Ketika orang lain, beberapa orang nggak suka karena kan melihat perut dibuka, melihat kepala dibuka karena operasi tertentu. Kok saya kayaknya cocok di bidang ini ya gitu kan. Dari praktek dari praktek kan karena memang tujuannya praktek kan juga nyari di mana selain kita belajar ilmu itu, kita cocok di bidang apa gitu kan. Beberapa teman saya, kayak istri saya itu dia di ICU dulu. Terus teman saya ada di hemodialisa, ada yang cocok di UGD, habis itu ikut pelatihan tertentu gitu kan. Jadi saat itu udah saya kayaknya cocok di situ. Setelah lulus di kami dulu itu ada pelatihan khusus selama 3 bulan setelah lulus, dan saya ngambil kamar operasi. Setelah itu saya alhamdulillah setelah lulus saya bekerja di rumah sakit di Batam, diterima di kamar operasi juga, bekerja di sana kurang lebih selama 3 tahun. Oke. Nah, sebelum lulus, ketika saya di kampus itu ada kuliah umum yang diisi sama senior saya yang sekarang ada di Amerika. Jadi dia itu dulu lulusan tahun 2002 kalau nggak salah, atau 2004. Saya tahunnya lupa. Cuman dia setelah lulus kerja di Jakarta, habis itu ikut program ke Amerika. Jadi di sana dia ikut ujian NCLEX namanya. Jadi ikut ujian lisensi yang ada di Amerika. Lulus setelah perjuangan bertahun-tahun, 2-3 tahun sambil kerja di sana, dia ngasih ya kuliah motivasi lah seperti itu kan. Ada kesempatan buat perawat Indonesia untuk berkarir di luar negeri seperti itu. Dari tingkat 2 itu yang yang saya juga masih denial, masih belum cocok 100% lah dengan dunia keperawatan. Saya jadi ada insight, ada pandangan, ternyata bisa perawat Indonesia kerja di luar negeri, berarti wis rapopo lah, saya lanjutkan aja gitu. Saya saat itu antara pengen lanjut dan pengen keluar karena udah merasa udah nggak betah gitu kan. Pernah saya utarakan ke orang tua saya, tapi ya wis tengah-tengah masuk metu nanti biaya lagi, nyari lagi seperti itu. Ya mungkin salah senior itu saya terima kasih banget karena dari omongan dia saya nggak jadi keluar dan saya jadi punya mimpi lagi gitu kan. Wah, saya pengen keluar negeri, saya pengen bekerja sambil keliling dunia, masih dengan dengan cerita-cerita di Laskar Pelangi gitu. Itu buku itu benar-benar racun banget bagi saya itu. Itu udah saya tata lagi mimpi saya. Kayaknya bisa saya pokoknya harus lulus dulu. Karena dari beliau saya tahu untuk kuliah untuk bisa bekerja di luar negeri saat itu ya minimal pengalaman yang dibutuhkan itu 2 tahun. Maksudnya pengalaman kerja di Indonesia. Di Indonesia 2 tahun dulu. Jadi saya tata rencana ulang. Pokoknya saya lulus harus kerja 2 tahun. Habis itu sambil nabung uangnya, pokoknya saya buat persiapan keluar negeri sama pengalamannya. Udah tujuan saat itu simpel gitu aja. Pokoknya gimana caranya lulus kerja. Tanyain nggak pengen lanjut kuliah S1 gitu.
kalau pengen kuliah pengen sih, cuman untuk sekarang kalau misalnya saya kuliah kayaknya kapan lagi saya keluar negeri saya jadi nggak tahu gitu kan. Ya. Dan saya kerja di Batam di kamar operasi, setelah 2 tahun udah saya mulai gerilya lagi. Udah saya mulai kerja itu November akhir, pokoknya Desember lah gampang. Desember 2011 Desember start kerja, 2013 Desember, pokoknya 2014 awal lah udah mulai nyari informasi. Dan saat itu yang paling banyak di Timur Tengah, Kuwait, di Arab Saudi. Itu masih sekarang pun masih banyak agen-agen yang sih, agen PJTKI, karena yang program resmi G2G kayak saya ke Jepang ini nanti saya ceritakan itu programnya G2G saya ikutnya, government to government. Kalau yang ke Arab saya kurang tahu G2G-nya masih ada apa enggak, cuman saat itu banyak PJTKA gitu kan banyak. Itu kalau sorry Mas motong, kalau misalkan PJTKI ya tadi itu Mas itu harus cari informasi, misalkan katakanlah kita di ibu kota ya ke Jakarta, atau memang dari kuliahnya Mas itu udah banyak informasi, misalnya oh kalau kamu mau ke luar negeri ini loh ada agen dan sebagainya gitu. Saat saya kuliah saya jarang menggunakan informasi itu, nggak tahu kalau teman-teman saya, karena apa namanya gimana ya, saat itu saya kuliah itu benar-benar kayak udah lewat gitu aja. Kesalahan yang saya sesali sampai sekarang gitu. Terus info agen itu dari mana? Maksudnya dari internet. Cari dari internet, dari kenalan, dari teman gitu kan, dari orang-orang yang dari rumah sakit saya yang udah berhenti dan ada yang di apa namanya di Timur Tengah seperti itu. Pokoknya segala macam cara saya upayakan nyari link ke luar negeri gitu. Soalnya apa namanya saat itu kan 2013-2014 internet sudah mulai ini kan, sudah mulai gampang digunakan, sudah mulai nggak asing lagi lah gitu. Saya tanya-tanya, pertama kali saya daftar ke luar negeri itu ke Kuwait. Persyaratannya suruh ngisi A, B, C, D itu. Ketika saya pulang untuk cuti, saya ke kampus buat legalisir macam-macam, fotokopi macam-macam, saya kirim ke agen Jakarta. Tapi nggak ada jawaban. Ternyata PJTKI-nya itu antara benar dan nggak benar kan, seperti itu harus kita yang selektif kan. Kata orang-orang, apa namanya banyak yang daftar tapi kayaknya dia lagi vakum atau lagi nggak beres. Udah, pertama gagal. Sebelum itu sebenarnya saya pengen ke Amerika ikuti jejak apa senior saya itu, cuman kendala di visa dan program yang diikuti sama senior saya itu dulu sudah tidak ada. Karena kan ya namanya perjanjian antar negara kan kadang ya pasti ada mungkin ini untuk sekian tahun. Udah di stop. Nah, saat itu kan saya, pokoknya saya pengen luar negeri. Ternyata di Amerika saat itu terkendala itu. Jadi Amerika susah, ke Kuwait saya daftar nggak ada jawaban. Terus habis itu ada informasi lagi di Arab Saudi, banyak masih sampai sekarang pun banyak teman-teman yang di keperawatan yang ke Arab Saudi. Dan di Arab Saudi itu kita nggak punya pengalaman pun bisa, yang penting punya lisensi. Cuman nanti penempatannya kan beda-beda kan. Saat itu program yang saya pengen ikuti itu mengharuskan saya karantina di Jakarta untuk training bahasa Inggris juga. Saya saat itu udah pikirannya kalau saya ikut training berarti saya mengharuskan saya berhenti kerja, resign. Kalau saya nggak ambil kesempatan ini, kapan lagi? Dari situ saya bilang ke atasan, saya mohon maaf saya pengen mendaftar di luar negeri, tapi ada karantinanya kurang lebih saat itu katanya sebulan gitu. Kan nggak mungkin izin cuti sebulan. Di Indonesia masih susah lah, seperti itu. Tapi karena saat itu apa namanya dari atas kerja itu apa namanya tempat ruangan saya apakah kurang orang atau bagaimana, karena saat itu saya udah masuk tahun ketiga kerja kan, secara kemampuan juga udah bisa ikut operasi, berbagai macam operasi, sudah dipercaya megang alat apa-apa seperti itu. Kalau di jenjang kami kan ada seperti itu di dunia keperawatan, semakin tahun nanti ikut apa namanya operasi yang tingkatnya naik level seperti itu. Udah diikuti dulu aja tapi jangan berhenti, nanti kalau memang kan kalau mau ikut tes ke luar negeri kan nggak langsung saat itu pengumuman gitu kan, nggak langsung tes langsung diterima biasanya berangkat, ya ikut dulu aja. Saya ke Jakarta baru 2 minggu
ternyata nggak tahu kenapa antara pihak penyeleksi dengan pihak yang ada di Arab Saudi itu kurang bagus, nggak tahu. Wawancaranya tuh berhenti, interviewnya tuh nggak lanjut. Nah saat itu mungkin dari atasan saya juga bersyukur, untung saya nggak jadi berhenti. Iya. Kalau saya berhenti, selesai, saya luntang-luntung gitu kan, nggak punya kerjaan, saya di PHP sama pihak itu. Dan Amerika nggak jadi, Kuwait nggak ada balasan, ke Arab Saudi saya udah berkorban, udah mengorbankan diri ke Jakarta, nyari kos, mau ikut persiapan seleksi. Pokoknya tahun 2014 itu saya bolak-balik Batam Jakarta itu nggak tahu entah 5 apa 6 kali saya naik pesawat, sampai ibu saya, kamu itu Batam Jakarta kayak Kudus Semarang naik bis aja bolak-balik gitu kan. Jadi ada libur 2 hari gitu kan, misalnya ada libur 2 hari saya ke Jakarta seleksi, ada libur 3 hari gitu saya minta libur ke Jakarta ikut seleksi gitu. Dan itu mungkin selain saya mungkin teman-teman yang ikut seleksi juga sama seperti itu, nyari-nyari gitu. Setelah itu saya pokoknya 2014 akhir lah, mau 2015 saya pulang dengan saya cerita semua ibu aku udah kayak keluar negeri ada susah ini seperti itu kan. Udah cerita seperti itu, saya ke kampus lagi. Jadi saya itu punya ritual, punya kebiasaan kalau pulang cuti saya pasti ke kampus sowan dosen-dosen, sowan ke madrasah aliyah. Pokoknya kalau saya pulang saya wajibkan diri saya untuk ketemu guru-guru gitu. Nah di situ ada informasi tentang Jepang. Jadi Mas, di Jepang itu nerima perawat dari Indonesia, seleksinya tiap tahun. Oh iya ya Pak, itu dari direktur saya yang sekarang jadi kepala BPSDM kalau nggak salah. Salah saya kalau nggak salah. Kepala, pokoknya dari direktur Poltekkes Semarang, pokoknya naik ke Jakarta lah. Kalau nggak kepala BPSDM, kepala apa? Saya lupa. Pokoknya di atasan gitu. Saya dulu tuh dekat dengan orang-orang di direktorat, dengan kampus gitu kan. Terus gimana Pak? Tapi ini tesnya lama, dari pemberkasan sampai wawancara itu bisa makan waktu 6 bulan. Nah, saya balik ke Batam lagi, saya cari info, udah gagal berkali-kali. Saya memutuskan untuk yaudah kali ini, kalaupun misalnya saya gagal harus ada pertimbangan. Maksudnya kira-kira nanti karena kan kalau misalnya ini gagal lagi berantakan lah, makanya saya saat itu sebelum mau daftar ke Jepang saya udah buat rencana untuk setahun ke depan itu saya nggak mau asal daftar aja, saya pengen punya nilai plus dengan cara kursus bahasa Jepang dulu gitu kan. Karena beberapa saran teman daftar program ke Jepang itu nggak punya skill bahasa Jepang nggak apa-apa, karena kalau misalnya nanti diterima ada pelatihannya selama 1 tahun gitu kan. Cuma kalau misalnya sampean bisa bahasa Jepang minimal level dasar itu jadi nilai tambah saat itu. Tahun 2015 saat itu. Kalau sekarang harus punya skill bahasa Jepang dulu Mas. N5 sekarang. N5 harus punya kemampuan N5 ditunjukkan dengan sertifikat lembaga LPK atau apa itu boleh, yang disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja kan. Seperti itu. Saat saya dulu belum ada. Saat itu saya mau resign itu saya nyari LPK yang bisa mempersiapkan saya untuk ikut tes. Karena tesnya kan dimulai bulan April. Pemberkasan macam-macam. Saya mau resign itu Januari. Jadi kira-kira 3-4 bulan itu ada nggak ya? Ternyata ada LPK yang menerima itu. Jadi saya kalkulasi kira-kira kebutuhan untuk ikut LPK, daftarnya berapa, nanti selama hidup saya tanpa kerja itu bisa sampai bulan apa, itu kan ya kita tawakal sambil berusaha lah. Karena tabungan saat itu sebenarnya cukup buat daftar kuliah sebenarnya. Daftarnya, untuk kuliahnya kurang. Daftarnya aja. Tapi untuk ikut LPK sambil ikut ikut tes cukup. Saya bilang ibu, saya mau daftar ini, nggak tahu terakhir mungkin. Kata ibu saya, misalnya kamu kali ini daftar gagal kan tesnya kan sampai Oktober, sampai Agustus, September, Oktober lah. Kan Oktober kan biasanya CPNS bukaan tuh. Kalau gagal daftar CPNS ya oleh. Dia Bu, saya manut. Kayaknya udah mulai bosan gagal lah. Daftar gagal terus gitu kan.
habis itu udah saya mantap Januari resign. Saya ikut pelatihan dari Februari, Maret, April, Mei 4 bulan sambil daftar pemberkasan kan, karena memang ikut LPK kan dibantu pemberkasan. Nanti yang kurang ini apa, terus ada apa namanya diajari cara wawancara macam-macam. Udah ikut tes sampai apa namanya alhamdulillah sampai diterima. Jadi September itu saya benar-benar nggak pegang uang. Jadi setelah kerja 3 tahun biasanya per bulan dapat pemasukan, biasanya per bulan ke bioskop, beli buku gitu kan. Saat itu September Oktober benar-benar nggak ada uang saat itu. Sih bukan era keterima ya wes rampung nyileh wong tua gitu kan, repoti ibu meneh. Alhamdulillah saat itu udah diterima dan apa namanya mulai pelatihan itu Desember. Jadi saya September Oktober itu ya wes di rumah wes, nggak kemana-mana, nggak punya uang, nggak punya uang ya paling baca-baca persiapan sambil review nanti mau pelatihan seperti itu. Jadi yes, seperti itu sampai ke Jepang. Pelatihan kan di Indonesia dulu 6 bulan, habis itu ke Osaka 6 bulan, habis itu sampailah saya di Sapporo.